Pemuda berbaju hijau sepertinya telah merasakan kehadiran kapal perang tersebut. Dia sedikit mengernyitkan keningnya yang tampan dan perlahan membuka matanya. Saat kelopak matanya membuka dan menutup, sambaran petir hijau melintas di matanya. Seolah matanya terbuat dari kilat. Penjara guntur dan petir di sekitarnya berubah dan mulai menyusut dengan cepat. Itu melonjak ke dalam tubuhnya dan diserap ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, hamparan luas petir biru yang menakutkan langsung melahap tubuhnya seperti permen kapas, hanya menyisakan hamparan hitam pekat. Jika bukan karena kilatan cahaya hijau di matanya, akan sulit untuk melihat ada seseorang di depannya. Qing Luo tersentak dan berdiri di haluan kapal perang. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Li Yunxiao dan orang-orang dari Balai Api Suci bergegas keluar dari kapal perang dan memandang pemuda itu dengan kaget. Pemuda berbaju hijau mengabaikan kata-kata Qing Luo dan menatap Li Yunxiao dengan heran. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Kilat menyambar di matanya, mengungkapkan semacam emosi. Namun, sosoknya menjadi semakin redup dalam kehampaan yang gelap. "Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda." Qing Luo berteriak lagi. Sudah merepotkan untuk melewati kehampaan, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, seluruh kapal perang berada dalam mode pertempuran, dan semua jenis formasi ofensif diaktifkan. Dengan satu perintah, mereka bisa meledakkan lawan kapan saja. Ekspresi pemuda berbaju hijau tetap acuh tak acuh. Dia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Wu Kesil." Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan perlahan menutup matanya. Petir hijau segera menghilang. Pemuda itu mundur dari kehampaan dan menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul. Ekspresi Qing Luo sangat jelek. Dia berbalik untuk menatap Li Yunxiao dan bertanya, "Apakah kamu kenal orang itu?" Li Yunxiao juga bingung dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Qing Luo tampaknya tidak percaya dan mengukurnya dengan curiga. Namun kebingungan di matanya sepertinya tidak palsu. Dia berkata kepada para ahli dari Pavilion Zhongtian, "Semuanya berhati-hatilah. Tampaknya tidak aman jika berada dalam kehampaan." Semua orang mundur setelah menerima perintah. Li Yunxiao dan orang-orang dari kuil api suci juga pergi dengan kesal. Hal ini khususnya terjadi pada Li Yunxiao. Dia merasa sangat murung. Pemuda berpakaian hijau itu sepertinya mengenalnya, tapi dia tidak dapat mengingat orang seperti itu. Tiba-tiba, sambil berpikir, suara yang sangat muda datang dari Monumen Dewa Dunia, berseru. Xiaoqing, jiwa Li Yunxiao langsung muncul di Monumen Ilahi Dunia dan melayang di langit di atas alam bumi. Dia melihat ke bawah ke sebuah pohon kecil dan berkata dengan heran, "Apakah itu kamu? Apakah kamu kenal orang itu?" Pohon kecil ini adalah bagian utama dari pohon ilahi Kunwu. Di bawah nutrisi dari nafas bumi, ia telah tumbuh berkali-kali lebih besar dari pohon muda sebelumnya. Jiwa yang tampak seperti anak kecil muncul di luar pohon kecil. Dia sebenarnya bisa meninggalkan tubuhnya dan lari. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sepertinya itu nafas King Kecil. Apakah dia memanggilku? Biru kecil? Jantung Li Yunxiao berdetak kencang saat dia berteriak tanpa sadar. Apakah kamu berbicara tentang pohon cemara abadi? Ya. Pohon ilahi Kunwu mengangguk terus-menerus dan menunjukkan ekspresi nostalgia. Dikatakan, sudah berapa tahun? Ketika langit dan bumi baru saja lahir, dia dan saya adalah pohon spiritual yang lahir pada waktu yang sama. Namun, yang satu berada di utara dan yang lainnya berada di selatan. Di tahun-tahun tanpa akhir ketika tidak ada makhluk hidup, hanya kami berdua yang menjadi sahabat. Meskipun kami tidak dapat melihat satu sama lain, kami dapat merasakan nafas satu sama lain. Setelah itu, segala jenis makhluk hidup mulai bermunculan. Banyak orang memiliki desain pada pohon dewa kami, jadi kami perlahan-lahan kehilangan kontak. Aku tidak menyangka akan merasakan nafasnya lagi. Ekspresi Li Yunxiao menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Kamu bisa merasakan nafas pohon cemara abadi? Kamu juga tahu kalau aku sedang mencari pohon ini, tapi kamu malah berpura-pura mati dan tidak berkata apa-apa? Anda baru mengatakannya sekarang?
Pohon Dewa Kunwu masih terlihat seperti anak kecil. Ia berkata dengan sedih, "Saya juga merasakannya." Li Yunxiao berjalan maju dengan ekspresi tidak ramah. Dia mendengus dan berkata, "Kamu bisa merasakannya dari utara dan selatan. Sudah berapa jauh kita sejak kita datang ke Lightsong Woodland? Kamu sebenarnya bilang kamu baru saja merasakannya. Apa menurutmu aku idiot?" Dia memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan dan menundukkan wajahnya untuk menatap anak itu. Xiao Wu terkejut. Dia buru-buru bersembunyi di balik pohon kecil dan berkata dengan cemas, "Aku baru saja merasakannya, tapi aku tidak yakin apakah itu dia. Bagaimanapun, saya telah terlahir kembali berkali-kali, dan dia telah berevolusi menjadi bentuk manusia dan berkultivasi ke alam yang sangat tinggi. Seperti yang diharapkan, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak berharap kamu benar-benar menyembunyikannya dariku." Li Yunxiao bergegas maju dengan marah dan meraih Xiao Wu. Dia mengungkapkan ekspresi galak dan berkata, "Kamu berani berbohong padaku, aku akan memberimu pelajaran." Dia mengaktifkan seni penciptaan dan dengan panik menyerap energi jiwa dari tubuh Xiao Wu. Energi jiwa yang melonjak langsung mengalir ke lautan kesadarannya dan memelihara rasa spiritualnya. Bahkan Gen Ryu yang berkultivasi dalam jiwa Li Yunxiao merasakan masuknya energi segar. Ia terbangun dari budidayanya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Hentikan. Xiao Wu berjuang sekuat tenaga. Tubuhnya menyusut terus-menerus. Dari seorang anak berusia 8 atau 9 tahun, perlahan-lahan ia menyusut menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Cahaya di tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Melihat sudah waktunya, Li Yunxiao membuangnya dan berkata dengan puas, "Aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali, aku akan menghisapmu sampai kering." Xiao Wu jatuh ke tanah dan melihat tubuhnya telah berubah menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Dia bergegas maju dan berteriak dengan marah, Saya akan membunuhmu, saya akan membunuhmu. Beraninya kau menyedot separuh energi jiwaku. Kapan saya bisa tumbuh menjadi dewasa seperti ini? Saya tidak ingin hidup lagi." Namun, bagaimana tubuh munggilnya bisa menandingi Li Yunxiao? Apalagi mereka berada di tugu ilahi. Li Yunxiao menamparnya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, tubuh jiwa Gen Ryu juga muncul di lengan kanan Li Yunxiao. Ia menatap Xiao Wu dengan kegembiraan dan keserakahan. Ia meneteskan air liur dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari pohon ilahi Kunwu, kayu pemelihara, jiwa terbaik di dunia. Sedikit penyerapan tadi sebenarnya setara dengan puluhan tahun budidaya pahit. Tubuhnya yang awalnya kusam menjadi lebih kokoh. Tampaknya dia mendapat banyak manfaat." Dia menelan seteguk air liur dan berkata dengan rakus, "Tuan Muda Yun, anak ini masih berumur 4 atau 5 tahun. Langsung serap dia sampai dia berumur 1 atau 2 bulan. Hanya saja, jangan menyedotnya sampai mati. Saya rasa Anda bisa langsung menembus peringkat ke-7. Li Yunxiao memandang Xiao Wu dan sangat ketakutan, sehingga dia buru-buru melompat dari tanah dan melarikan diri sekuat tenaga. Tubuhnya menyusut terus-menerus. Dari seorang anak berusia 8 atau 9 tahun, perlahan-lahan ia menyusut menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Cahaya di tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Melihat sudah waktunya, Li Yunxiao membuangnya dan berkata dengan puas, "Aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali aku akan menghisapmu sampai kering." Xiao Wu jatuh ke tanah dan melihat tubuhnya telah berubah menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Dia bergegas maju dan berteriak dengan marah, Saya akan membunuhmu, saya akan membunuhmu. Beraninya kau menyedot separuh energi jiwaku. Kapan saya bisa tumbuh menjadi dewasa seperti ini? Saya tidak ingin hidup lagi." Namun, bagaimana tubuh munggilnya bisa menandingi Li Yunxiao? Apalagi mereka berada di tugu ilahi. Li Yunxiao menamparnya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, tubuh jiwa Gen Ryu juga muncul di lengan kanan Li Yunxiao. Ia menatap Xiao Wu dengan kegembiraan dan keserakahan. Ia meneteskan air liur dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari pohon ilahi Kunwu,
kayu pemelihara jiwa terbaik di dunia. Sedikit penyerapan tadi sebenarnya setara dengan puluhan tahun budidaya pahit. Tubuhnya yang awalnya kusam menjadi lebih kokoh. Tampaknya dia mendapat banyak manfaat. Dia menelan seteguk air liur dan berkata dengan rakus, "Tuan Muda Yun, anak ini masih berumur 4 atau 5 tahun. Langsung serap dia sampai dia berumur 1 atau 2 bulan. Hanya saja, jangan menyedotnya sampai mati. Saya rasa Anda bisa langsung menembus peringkat ke-7. Li Yunxiao memandang Xiao Wu dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melompat dari tanah dan melarikan diri sekuat tenaga. Dia ingin menjauhi dua hal berbahaya tersebut. Li Yunxiao juga terlihat sangat puas. Manfaatnya sangat besar. Setelah menyatu dengan jiwa Gen Ryu, dia langsung menembus peringkat ke-6. Sekarang dia telah menyerap setengah dari kekuatan Xiao Wu. Dia telah mencapai tingkat menengah dari peringkat ke-6. Namun semakin tinggi kekuatan jiwa seseorang, semakin banyak yang perlu dikumpulkan. Bahkan jika dia menyerap semua kekuatan Xiao Wu sekarang, dia tetap tidak akan mampu menembus peringkat ke-7. Kalau tidak, dia mungkin akan menkobanya. Lupakan saja, aku akan memberinya makan sebelum menyerapnya. Li Yunxiao tersenyum dan berkata dengan puas, "Bagaimana kesembuhanmu?" Gen Ryu berkata, "Awalnya, saya hanya memiliki 20% dari tubuh jiwa saya. Setelah berkultivasi selama jangka waktu ini, saya masih belum pulih hingga 30%. Setelah Anda menyerapnya sekarang, saya langsung pulih hingga sekitar 40%. Matanya memancarkan kilatan tajam saat dia menatap pohon ilahi Kunwu di kejauhan. Sepertinya dia masih belum mau menyerah. Xiao Wu begitu ketakutan hingga langsung bersembunyi di pohon kecil dan tidak berani keluar. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Gen Ryu, jangan terlalu serakah. Anak ini juga terus berkembang. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan kekuatan jiwa sebanyak ini. Jika bukan karena tanah bumi yang hidup di sini, dia tidak akan bisa tumbuh secepat itu." Ya, Gen Ryu sangat setuju dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayang sekali tidak ada banyak tanah bumi yang hidup pada awalnya. Setelah King Kong kecil labu menyerapnya, ukurannya menjadi lebih kecil. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan melakukannya telah menggunakan semuanya untuk menyuburkan pohon ini." Li Yunxiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia berkata, "Memang benar, terlalu banyak tanah kehidupan yang telah dikonsumsi, dan kekuatan wilayah di sini sedikit tidak stabil. Setelah masalah ini selesai, aku akan melakukan perjalanan ke Istana Dewa Darah. Saya ingat Chao Yaxing mengatakan bahwa mereka memilikinya di sekte mereka." Gen Ryu berubah menjadi sinar lampu hijau dan kembali ke lengan Li Yunxiao. Li Yunxiao mendengus ke arah pohon ilahi Kunwu dan berkata, "Ingatlah untuk memberitahuku koordinat pohon Aukuba abadi kapan saja. Jika tidak, dalam 1 atau 2 bulan. Hehe, kamu tahu. Pohon ilahi Kunwu bergetar hebat dan dedaunannya berdesir. Tampaknya memprotes, tetapi juga tampak takut. Proyeksi jiwa Li Yunxiao menghilang di monumen semesta ilahi dan kembali ke tubuh utamanya. Semua orang di kuil api suci membicarakan tentang pemuda berbaju hijau, dan wajah mereka semua serius. Feng Zhu menghela nafas dengan sedih dan berkata, "Dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak orang yang mampu. Kami telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, dan ini benar-benar seperti kami sedang duduk di dalam lubang dan memandangi langit." Qi Guang juga merasakan hal yang sama dan berkata, "Aku sama sekali tidak tahu usia pemuda itu, tapi penjara guntur dan petir barusan membuatku bergidik. Jika kamu ditempatkan di sana, bahkan jika kamu menggunakan sains keterampilan, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Masih ada ketakutan di wajahnya, seolah dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pot Tembikar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum lagi pemuda itu, bahkan Tuan Muda Yun adalah ahli yang luar biasa di kalangan generasi muda. Kaisar bela diri seperti kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya." Mata semua orang tertuju pada Li Yunxiao. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia masuk.
seolah-olah dia sedang linglung. Hati Ye Fan tergerak, dan dia dengan lembut menepuk Li Yunxiao dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Yun?" Melihat reaksi Li Yunxiao, dia kemudian bertanya, "Kamu benar-benar tidak mengenal pemuda itu sekarang? Saya pikir dia sepertinya sedang menatap Anda." Li Yunxiao tersenyum dan mengusap rambutnya. "Sepertinya hanya dialah yang bisa," dia berkata. "Kami semua berdiri di atas kapal perang, jadi menurut Anda siapa yang dilihat pemuda itu jika bukan saya?" Semua orang di kuil api suci memandangnya dengan jijik. Satu demi satu mereka memainkan rambut, kerah, dan menepuk-nepuk debu di lengan mereka. Mereka menenangkan diri dan menatap dingin ke arah Li Yunxiao dengan ekspresi tidak yakin. Qing Luo, yang diam-diam menonton percakapan mereka dengan pelat formasi di kejauhan, sangat marah hingga dia mengutuk. "Ptui, lihat saja wajahmu yang seperti babi. Pasti ada orang yang melihatmu." Dia mengeluarkan cermin dan dengan hati-hati memperbaiki riasan tebal di wajahnya. Shen Li yang berada di belakangnya merasa pusing. Jika pemuda itu benar-benar mengenal Li Yunxiao, maka Li Yunxiao terlalu menakutkan.